حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام من أرحم الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح المؤلف في هذا الكتاب وإلى روح مولانا الشيخ محمد بن عبد الجليل سنة الإسلام شيخ مشاعرنا أن أساسنا الأولى شيخنا معلمنا سنوات سنة الغالي والدين والديه ومساخنا وسنوات المسلمين أجمعين أن الله يرجو لنا وحبيبنا ومرحبنا المسلمين الدعوة والمنظور والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة على ديننا وعلى منهج رسول الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan pada umur. Mudah-mudahan kita dan keluarga selalu di dalam keadaan sehat walafiat dan selalu di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menambah-nambah kepada kita kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah. Kita semua dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah di dalam surga. Menyambung pelajaran kita yang telah lewat. Qala al-musannif wa amma as-salatu, adapun sembahyang, kalau orang bahari sembahyang, fal faqihu maka ulama fiqih yu'i bisihah, berfatwa atau menfatwakan dengan sah idza ada bi suratil a'mal, apabila dia mengerjakan dengan rupanya amal, ma'a dhahiri syurut, beserta syarat-syaratnya yang sahih. Jadi ulama fikih mengatakan sembahyang itu sah kalau syarat-syaratnya cukup. Nah itu. Wa in kana ghafilan bi jami'i salatihi min awwaliha ila akhiriha. Sekalipun adalah orang yang sembahyang tadinya lupa, kata ingat, bahasa Qurannya itu kan khusyuk. Walaupun ada khusyuk di seluruh sembahyang dari awal sampai akhir, tapi ia takbiratul ihram sesuai fikih. Nah, kadang orang talinya bacaannya bujur. Nah, itu kan Fatihahnya bujur, bacaannya bujur, rukuknya, sujudnya bujur, semua bujur. Apa itu ulama fikih? Sah. Walaupun mahayawak bahasa Banjarnya, hatinya layau kemana-mana. Fikih tidak tahu peduli itu, tidak peduli. Yang penting syarat-syaratnya, rukunnya sesuai dengan apa yang menurut aturan fikih. Bila digawinya, sembahyangnya sah. Nah, itu fikih. Masyghulun bitafakkuri fi hisabi muamalatihi bis-su'. Artinya walaupun ia sembahyang tadi tidak khusyuk, hal keadaan hatinya tadi lupa kepada Allah di seluruh sembahyangnya dari awal sampai akhir, sibuk dengan memikirkan ma'itun gawiannya nang di pasar.
Nimun bagi di pasar. Yang sembahyang subuh ini, nah orang memasar misalnya besok kami sembahyang subuh ini kena anak mana lagi, aku kan ingat tadi nama antara anu lagi belum ini belum lagi. Karena sembahyang itu menyusul kewin. Tapi nya rokok sujud bacaan bujur bertahan. Apa hukum sembahyangnya? Menurut fikih sah. Illa inda takbir. Nan ingat nan khusyuknya hanya di ketika takbir. Ibahnya layawnya begitu. Allahu Akbar. Kalau takbir ini karena kalau ada khusyuk harus ada tasawuf ta'ala ta'yin. Jadi khusyuk. Ibah sudah Allahu Akbar, mulai sudah berjalan ke pasar. Nah, bukan toko, baju alas. Ianya makanya ada kisah dosa kumpul begitu kan imam lah. Ada ingat sembahyang rakaatnya ragu-ragu tuntung sembahyang berapun lawan jamaah. Kayak apa sembahyang kita tadi cukuplah. Ada di wali menjawabnya. Kenapa? Nyalayau bertahan juga. Ada di ingatnya. Sekalinya ada nama kata aja. Kenapa kurang dulu kurang mamai kurang. Kenapa dia yakin kurang? Nah biasanya gini, kalau ulun itu bila sembahyang Allah Akbar mulai menjual kapok, nah bahasa beda deh. Nah kalau aku habis kapok tadi, boleh tutup apa sampai ke rumah, apa hitung duitnya, berapa modal, berapa ujungannya, tutup hanya untuk sembahyang. Nah tadi kita sembayangan belum habis lagi kapoknya belum habis. Nah jadi pasti kurang tuh. Jadi pedoman kita jual kapok karena kawan diperpegangi gitu. Nah jadi itu tuh kita ini merasa banyak sembahyang itu salah kurang itu. Makanya Nabi itu memang Nabi tahu kita ini sembahyang itu jalan karena kawan ayat Nabi. Jadi ujar Nabi bila sembahyang terimbang salam, nampak beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak mengaku sembahyang yang ada bujur. Nah, ulun ingat inilah cara mengguru Bakri adalah almarhum Allah yarham. Jadi sidin ini ditakoni orang. Kenapa dulunya kita tuh menggawe sembahyang itu lebih baik? Kenapa ibad salam maka astagfirullah, salah apa orang maka sudah sembahyang. Tertawa sini, kan lu tinggal ada sembahyang sini tertawa tuh. Apa jadi sini? Kita itu sembahyang ini jadi beristighfar karena kita itu di dalam sembahyang tuh kada full, kada awal khusyuk dari awal sampai akhir, ingat macam-macam. Sedangkan sembahyang itu isinya ingat lawan Allah. Ya kalau aqimis sholata lidzikri, dirikan sembahyang untuk ingat lawan Dia. Jadi mengingat Allah di dalam sembahyang, musyahadah di dalam sembahyang, ini apa? Kemana-mana. Maka kalau dibukakan hijab oleh Allah kepada orang wali, nah kita sembahyang tuh lupa ketahuan. Apalagi kalau kita misalnya nih, kita sembahyang di sini, lalu misalnya hati kita agak nangan kapasan, orang nang kasar melihatnya di pasar, ada di masjid. Nah itu. Jadi makanya ulun kita setakutan dan jadi imam nih, siapa tahu haji karena kasar kan, siapa ketahuan hati ulun. Jadi siapa kan ada nang kasar kan, ya pun para imam ini ya, kan takutan pada Allah mustahiyu wa yubaghul alimin anna wa la tadhab barakat ya'lumihim anna. Itu nang kada kelihatan, apalagi mun nang kelihatan layaunya rakaat campur sembahyang
sembahyang zuhur suraman sampai 4 rakaat kali ingat 4 kali 3 belajar fikih kan kayak itu ambil nak yakin 3 berdiri pulang 3 saking layaunya hati sudah menambah rakaat masih aja ragu pulang sudah tambah ini kau berdiri pulang tak 6 rakaat sembahyang zuhur bisa nggak itu terjadi? Bisa. Mau sembahyang sunatan nang nyaman tuh ya sembahyang berjamaah. Kada tahu orang mau jadi makmum, dia jadi imam Allahu Akbar, sami Allah, rukuk sujud ikuti salam. Nah ya nak tadi begitu ni coba ada sembahyang kita. Kita tahu ya tadi jangan dihitung umpat dia. Nah itu bos kita. Ya Allah. Jadi makanya kita banyak istighfar dan diampuni dosa. Makanya nang sembahyang menyikit belum tentu masuk surga jadi bujur. Nang sembahyang menjauh lawat tentu nang sembahyang pulang wakilnya. Nyata meninggalkan kewajiban. Imun tasalah namun Allah Taala maha dekija tasalahnya hanya nang masuk surga biar kada sembahyang. Bujur aja itu. Nah, itu perkataan nang bujur tapi salah menggunakan. Salah meletakkannya. Dan jadi walaupun lupa tetap sah kalau dia mengerjakan semua syarat dan rukun. Wa hadhihi salatu la tanfa'u bil akhirah. Nah, jadi Imam Ghazali ini dan ini sembahyang tidak akan ada manfaatnya di akhirat. Kalau kau tidak mencari pahala, mana pahala sembahyang kok ada deh. Nah, bagaimana bayangnya jangan ada ingat, nang diingat pasar, nang diingat pahumaan di karing badan sudah nang pahumaan suruh harus bejo, nak menggesak malacak apa batanak mana itu bagaimana pahumaan zaman-zaman kita ini, ya Allah. Apalagi pun sembahyang lagi bermasalah dalam rumah tangga baginya. Nyanyok badan sembahyang jadinya daun buat asal-usul. Karena andal qaula bil lisan fil Islam la yanfa'u, perbandingannya nang tadi kada bermanfaat sebagaimana perkataan dengan lidah, ucapan dengan lidah di dalam Islam tidak bermanfaat seperti orang munafik ngakunya Islam, berkata dia aku Islam tetapi gawiannya kan sesuai agama Islam, malah menjadi musuh orang Islam. Apalagi wajah ini dia, Masya Allah. Walakin al-faqihah yukti bis-sihah, tetapi ulama fikih, orang fikih, orang paham agama itu nampak memberikan fatwa sah sembahyangnya. Innama fa'alahu, sesungguhnya apa yang menggawi ia akan dia hasal bihi imtisalu siwatil amri, hasil dengan dia menjunjung perintah amar tadi apa siwat amar perintah. Wa qata'a bihi anhul qatlu awit ta'zir, dan putus dengan dia nang sembahyang tadi daripadanya dibunuh dan diusir atau dibuang. Kan gitu orang kada sembahyang dinasihati, kada mengasih, nah itu nampak dia ada tuh bisa nampak dibunuh, itu kisahnya yang ada mau. Nah, fa'ammal khusyuk wa ihdarul qalbi alladhi huwa amalul akhirah, maka ada khusyuk dan menghadirkan hati yang ia adalah amal akhirat. Nah, jadi makanya semalam dikatakan fikih itu ilmu dunia. Maksudnya ilmu dunia ini ilmu dan menghukumkan urusan dunia. Seperti contoh semalam orang bahwa siapa nak
fikih. Nah, berbantah masalah batas tanah, berbantah masalah apa, itu urusan dunia. Makanya dikatakan fikih itu ilmu dunia. Bukan berarti kada pahala belajar fikih, tapi itu tadi gunanya itu untuk dunia. Adapun masalah akhirat ini urusannya hati, urusannya tasawuf. Termasuk di sini masalah khusyuk. Fa'amal khusyuk wa iqarul qalbi alladhi huwa amalul akhirah wa bihi yanfa'ul amalul zahir. Dengan dia manfaat amal nan zahir. Nah, jadi dengan dia khusyuk tadi kan sembahyang itu gawiannya rokok, sujud, bacaannya atau amal zahir. Itu tidak bermanfaat kalau tidak khusyuk ya sidin. Hati kada ingat. Nah, dengan khusyuk tadi maka itu dapat menjadi manfaat di akhirat. Bermanfaat gawian nang zahir tadi, nang sembahyang, rukuk, sujud tadi ada manfaatnya kalau diiringi dengan hati yang khusyuk. Nah, itu kita jadi banyak benar kesalahannya. La yata'ammadu lahul faqih, tidak menetapkan baginya oleh orang fikih, ulama fikih. Masalah usul teman dan lain begitu ulama tasawuf itu. Walau ta'arada lahu, jikalau mendatangkan seulama fikih bagi masalah fikih tadi, itulah karena kharijan an fanihi, dia sudah keluar dari pan fikih. Berarti kata tasawuf larinya karena habis sudah. Wa amma zakatu, adapun bermula zakat, ini kan pandangan fikih kayak apa, tasawuf kayak apa. Fal faqihu, ulama fikih, orang ahli fikih yang dulu ila ma yuqta'u talabat sultan. Dia memandang kepada sesuatu yang memutuskan akan tuntutan pemerintah. Jadi belajar pemerintah, misalnya begini keluarganya selesai sudah, kan dituntut lagi. Ini maksudnya pemerintah Islam berikan aturannya aturan Islam. Hatta innahu idza kana an adaiha, sehingga sesungguhnya apabila bertegak ia dari menunaikannya, kada mau berzakat. Nah, kayak apa? Fa'akhadha sultan qahran, mengambil akan dia zakat tadi oleh raja, karasan. Paksa. Nah, kalau dia berzakat kada dilakukan oleh pemerintah, itu artinya kada diambil karasan. Itu hukum fikih. Hakama menghukumkan seseorang si raja bi annahu, bahwa orang dan berzakat tadi bariat dimmatuhu, telah selamat, telah lepas jaminannya. Ya, maksudnya karena ini mengeluarkan jangan ibarat kita wah ini umpama pajak, bayarnya pajak selesai. Masalahnya ikhlas atau kada itu lain lagi. Ada tanda tahun itu. Nah, wahukia anna Aba Yusuf al-Qadhi, dihikayatkan sesungguhnya Abu Yusuf al-Qadhi, Qadhi jadi Qadhi, tuan Qadhi ya, dari negara ya orang tuan Qadhi namanya. Tetapi itu pernah memutuskan masalah agama. Kana yahabu malahu li zawjatihi. Ini orang Qadhi, orang ahli fikih. Kalau Qadhi itu ahli fikih, adalah ia memberikan hartanya bagi istrinya fi akhir haul, di akhir tahun. Inilah adanya. Wa yastawihu malahan, dan minta beriakan ia akan hartanya tadi, minta beriakan pula liiskatiz zakat, untuk menggugurkan zakat supaya ada berzakat. Karena yang berzakat itu pertama nisab, yang kedua tamamul haul, sempurna setahun. Nyuruh contoh misalnya, ini kisah ini kayak contohnya. Ini bisa kayak ulun, nah kalau tadi ulun bisi duit sampai liar, yang betul ada, ya Allah banyak kebaikan.
dan kabul. Ya ini besok tapi pikir ulun pakai Al-Fatihah dulu. Sakanya Al-Fatihah pikir. Nah, lalu ulun mengisi harta itu mulai bulan puasa. Bulan puasa tidak dapat duit nih diberi kurang, misalnya ada nadar wilayah kabul payu tanah 100 miliar beri biar miliar kabul ulun terima sampai di bulan puasa sampai bulan Sya'ban. Ini pada setahun ini duit nak 1 miliar tadi. Yang nampak sini dulu lebih ini. Nah, ini duit nan ampun kunina. Aku beriakan tahun nikah. Kan sampai 1 tahun wajib zakat ulun. Kada wajib. Ini madhur fikih. Nah, kada wajib. Kenapa? Kada ada ishak lagi ulun. Ini hak ini. Nah, lalu kayak sauhibu malah minta pulang beriakan harta tadi lawan ini pulang. Nah, harta ini mbak sudah diterima oleh yang bini beriakan kamu aja belum nah. Jadi yang bini, ayo dah ulun kali jemaah itu ulun beriakan lawan dia. Mulai itu hanya 1 tahun pulang. Parah kayak 1 tahun kayak itu pulang seumur kada bisa kan. Nah, ini ngarannya hilah dan haram. Makal hilah. Nah, ya, beri apa nanti kamu? Dia terserah mau diberikannya langsung setelah dia menerima ujian nabi ini. Allah terima tapi turun ke dewa dikit lebih sebanyaknya Allah beri akan jalan biar pulang. Dia berasa 1 tahun. Atau nabi ini, sudah masuk kapan kapal. Parang 1 tahun nabi ini. Katanya mau beri akan jalan biar kena terima oleh ajilah. Begitu tahun kena pulang parah 1 tahun. Aku beri akan nanti kamu dikit pulang aja. Ya itu aja terus. Nah ini kan ini orang taufik bari itu. Tujuannya liiskaf zakat untuk menggugurkan zakat. Supaya ada zakat. Lalu wahukiya dzalika li Abi Hanifah rahimahullah taala. Dikisahkan orang melawan Abu Hanifah. Kan pada ulama madhab ini, tapi semua ulama madhab ulama sufi lah pada syawuk keretaan cuma menutupi kesudiannya itu. Lalu ada nama Arab nahu, ada nama Arab tafsir, ada nama Arab fikih. Jadi jangan disampaikan Imam Syafi'i ulama fikih ulama sufi juga cuma ada mau menampilkan ada yang puji-puji sufi berapa arahnya kuningnya atau sufi arahnya sufi yang gitu. Ya Allah ya Karim. Nah, lalu apa? Bahwa ia dari karya Abi Hanifah rahimahullah ta'ala berkata Abu Hanifah dari min fiqhi. Itu dari fikihnya. Nah, sekali tadi matur inya yang tidak wasadaqah dan membenarkan. Fa inna dzalika min fiqhi dunia. Itu menjadi sini itu fikih dunia. Walakin ma darratahu fil akhirah a'dhamu min kulli jinayah. Tetapi mudaratnya di akhirat lebih besar daripada tiap-tiap jinayah. Orang menggawi pembunuhan segala macam itu dengan jinayah. Wa mislu hadzal ilmi wa perumpamaan ilmu ini mudah mudarat adanya. Kalau sebenarnya nang hilah itu nang dibolehkan untuk mensahkan ibadah. Bisa jadi hilang. Nah, untuk ibadah bukan untuk meninggalkan ibadah. Zakat itu kan ibadah wajib. Contoh hilang nang bisa apa? Nang untuk mensahkan ibadah. Misalnya kayak orang meninggal dunia. Nah, ada ketinggalan sembahyang. Kalau Imam Syafi'i itu wajib diqadha oleh ahli waris dan mengqadhakan. Tapi ada madhab yang lain Abu Hanifah boleh dengan dibayar. Itu ngarannya hilah. Jadi dua-duanya gawe. Kalau akan lawan diadakan hilah. Bagus kayak itu. Tapi ibadah ini
ada ini kadang menghilangkan ibadah, itu nang kada boleh. Iya nang kisah adalah nang artinya di akhirat orang nang baik ini kena dimasukkan Allah dalam neraka di dalam durung, masukkan ke dalam durung kisahnya. Dan lalu dia protes, ya Allah urutkan amal ibadah kawinan wajib, karena Allah masukkan dalam neraka. Ujar mata kalau masukkan ikam, aku membuat durung ke dalam neraka. Tapi seorang di dalam, apa itu hilang juga. Itu maksudnya alami dia alami gitu. Kalau lagi ya, kalau bismillah lagi lewat 16 masih bawa minum dulu supaya dia nyari. Pada saat kopinya ya, biasanya itu pada saat masakan zaman pada seorang menjadi para mati. Wa amal halal wal haram, adapun bicara masalah halal dan haram, fal wara'u anil haram minad din, maka bermula wara' memelihara diri daripada yang haram itu bagian dari agama. Minad din bagian daripada agama. Jadi menjaga diri, memelihara diri daripada nan haram itu adalah agama. Ini kalian berdagang ini bolehkah kenapa? Untungnya gak dalam. Oh ini boleh haram. Haram, jangan diketahui. Itu bagian agama, karena ini sangat berefek samping dengan apa namanya kewian, dengan apa namanya ibadah kita. Itu tuh. Karena bilanya makan haram, pakaian haram, nah apa aja amalannya ada diterima oleh Allah. Itu. Jangankan awak tabuan dan haram, ujar Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalah Muawanah Badan. Baju aja, pakaian aja tak buat 1% daripada duit nan haram, ibadahnya kada diterima. Pakai tidak kana fil jasadnya sendiri. Bagaimana kalau itu nang di dalam awak, nang di luar awak, timpil di luar aja pakaian tak buat nan haram, ibadahnya kada diterima oleh Allah. Makanya hati-hati pada baju pakaian itu, supaya nampak sama aneh. Yang penting usahanya asalnya itu harus halal. Ini nampak, maaf belum hadir, maaf. Tanah orang dijual, tanah jalan. Ini nasi di tanah, bisi tanah di jalan. Ukurannya 10 meter, panjang 100 misalnya. Tiba-tiba jadi 15. Kenapa jadi 15? 5 meter jalan dijual sudut. Nah, iya yang di belakang akhirnya bingung. Kenapa jadi tajaki ulang gudang? Apa jalan kita? Nah, kenapa? Ada jalan jadi rumah ini. Ada kenapa dijual ulang sudah? Di belakang ada tembusannya. Nah, iya jadi masalah. Karena ini banyak, duitnya aja banyak. Minta maaf ulun. Lalu misalnya pulang nih, Sidin merasa banyak duit, nah maka berjual 4 bulan sahabat tukar Sidin mau anak dibagi Sidin lawan di kampung nah sentarawih pas biar sebulan tarawih parai kada bebahala nampak memakai mukana duit jual tangan jutaan itu menjual tanah orang ada terjadi mungkin aja kalau mungkin apalagi ini masalah tanah ini Masya Allah luar biasa. Ingatan tahun 9 berapa tuh di Pal 25 sebelah kanan nih kepala hari Pal 25 ada nama ini gudang-gudang bukan ada karupan bukan dalam. Nah itu tuh banyak dibagi buat muharas ini banyak dapat tanah 40 kali 200. Nah dari
lebih banyak. Kalau sosial gawe ada, ulun 2 kapling mana bos tuh. Bayi ini tahu kan apa? Habis dijual orang aja. Mah bantas kasih tuh. Mati aja. Orang kalah kayak itu tuh. Mati aja dia. Ada bedanya lagi. Itu Pak. Sebelah situ ulama di belakang pembataan tuh diberi orang tanah tuh ukurannya ada. Nak ulun bingung kenapa diulangkan nabat sikit bayar pajaknya 1 tahun ternyata tak habis. Kenapa Bapak bisa keluar sikit? Nah itu ada juga tuh. Ulun kenapa bayar? Ini sangat bagi saja nanti kisah halal haram nih. Mulut sedikit kada dengar baik. Nukar ada juga ulun. Jadi akhirnya tak ada jalan bagiannya itu. Bayar 1 bulan pajak 1 tahun. Namun mau kita di sini tanah aja nang bayar pajak, namun diurus sungai iwak kita pajak. Nah, walakinnal wara'a, tetapinya wara' lahu arba'u maratiba, baginya 4 martabat. Jadi martabat lah, jangan salah dengannya, baru lawar salah dengar karena martabat aja. Martabat itu tingkatan. Jadi ada 4 tingkatan derajat orang warak tuh kayak apa. Nah, terus kita santai aja perlahan tapi pasti. Kayak aja lah diam-diam tapi menghanyutkan. Al-ula al-wara'ul ladzi yushtaratu fi adalati syahadah. Ini warak yang paling rendah. Nah, pertama warak yang disyaratkan pada adilnya saksi. Jadi orang saksi itu harus adil. Nah, adilnya kayak apa? Dia harus warak dari menjaga. Dia harus bisa menjaga daripada yang haram. Wa huwa alladzi yakhruju bi adamihi al-insanu an ahliyati syahadah. Dialah yang keluar dengan ketiadaannya itu warak oleh manusia daripada ahli menjadi saksi. Artinya bila ada warak nangka itu tidak akan menjadi saksi nikah karena Allah. Makanya kita tuh bila hendak pernikahan berapa? Ayo barataan kita sama-sama dulu beristighfar, minta ampun kepada Allah supaya tak menjadi saksi ini juga tetap sah. Menjadi saksi pun karena bila saksinya ada sah, menjadi saksi karena dia tidak adil, maka nikahnya ada sah. Bila nikahnya ada sah, hukumnya zina. Nah sama nang kayak Habib Bahal tadi itu wali tahkim. Jadi tahkim itu ada sah. Mun masih ada wali hakim nang sah. Kita kan ada lo kati kau ada. Lalu nikah siri. Kenapa? Karena tidak disetujui oleh orang tuanya. Lalu diangkat menjadi hakim misalnya orang. Nah dengan kabur kemana? Itu ada sah. Ulun sudah berapa menggunakan sama berataan. Saya Allah menggunakan ada sah juga. Guru syukri kata berapa? Ada sah ya sendiri. Boleh. Asal sementara masih ada hakim yang semestinya nanti akan oleh pemerintah ada boleh tahkim itu. Nah lain halnya kalau orang misalnya nikah siri nak menikahkan umpamanya abahnya 1 juta itu kan masalah. Haji kan misalnya nak kawinkan anak resmi ini kalau ada 1 juta umpamanya aja boleh saja. Hanya amin je. Lalu bahasa sembunyian kuitan babiniannya kan menikahkan atau misalnya bawa wakil juga itu ada apa? Boleh ya. Ini namanya disetujui oleh kuitan kabur dari Banjar ke mana? Nah, itu kan. Urus sungai. Kan di dalam fikih artinya keluar daripada jarak masafah dan masafah sembahyang boleh itu wali hakim. Maksud di situ orang wali hakim kan memang disetujui oleh pemerintah. Nah itu
Ini bahaya. Mau yang ada sah nikahnya, dia kan zina, anaknya anak zina. Kalau seandainya berisi anak babinian, nah itu mau ada wali hakim gak ada sah, mau apanya gak ada sah wali hakim. Karena apa? Karena anak zina. Karena dari nikah yang tidak sah. Nah, oriented jadinya kebanyakan. Makanya jangan gara-gara nikah kalau kita gak ada sahnya. Bulan anak zina. Ya ulun itu biasa malam jam 11 lewat ada datang motor kol samuduran orangnya datang anak minta nikahkan, tak ada tahu dari mana gitu, ada tahu juga ini guru aja rumahnya benar di mana, ada tahu juga ini rumah abahnya ada jangan mau niakan ujar lu rumah abahnya ada kah tatap ulun kada mau kenapa kada akor ulun kada pernah jadi kada bisa kada pernah menikahkan orang juga. Nah, ini menikahkan orang kayak apa ini ada bahwa bukan tahu aturannya. Sudah kalian aja cari hak. Nah, sama nang kayak jar Habib malam tadi telah masalah tolak 3 sekaligus bubuhan Wahabi, bubuhan Salafi itu jatuh 1. Nang laki nih berucap ikan tolak 3 ya itu 1 aja. Karena sekali aja berucap, jadi nang hitung sekali berucapnya itu. Nah, menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah jadi, kenapa? Walaupun 1 kali tapi berucap langsung 3 habis. Kata kawan lagi, bukan talak 1 talak 3. Ujar guru Syukri mengumpamakan kayak ini. Ini ibarat bilah lidi disidin 3, dipukulkan sekaligus ketiganya bakasnya 1 atau 3. 3, nah berarti jatuh 3 itu sampai logikanya mana masih itu kan logikanya baik. Nah, hati-hati jangan mengobatan jangan mendapat dan ulun pernah terjadi nah terjadi menaklakkan lawan ulun kayak apa ulun padahal kan ujar ulun pun sudah talak 3 kada kawan lagi berbolehkan karena itu sudah habis nah talak rojok itu 1 dan 2 talak rojok ini sudah 3 anu guru sehari kepangnya ujar ulun ada orang bertalakan tuh berharap bahasa sayangan aku sayang mendalam ketika kamu talak 3 pastilah bakal lagi saya mungkin kesalahan saya kesalahan aku bermana 1000 ya mau pastilah saling salah apa orang talak itu saling kada saling kan tatap jatuh jadi jeruk kada boleh sekalinya kada lawas kada sampai berapa tahun udah baku pulang guru aja kenapa anu ditambah bolehnya ada gurunya urus ditambah situ ada ulamanya nama bolehkannya ayo silakan ulun membolehkan ulang berzina ulang nyamannya ulun dosanya ulun nyamannya juga ulang nyaman seorang dosanya apa makanya orang bahari mengambil hukum itu selalu nang lebih aktif. Jadi ini hukum makruh haram ambil haram. Ini misalnya sunnah ini wajib ambil wajib. Nah, itu supaya jangan kita tinggalkan yang sunnah tadi. Karena ada pendapat yang mewajibkan. Nah itu. Kalau tadi masalah hukum makruh atau haram, ada yang mau hukumnya makruh, ada yang mengatakan haram ambil dan haram. Kayak contohnya aja, nan makruh lawan haram. Ada pendapat yang khilaf contoh apa? Orang haid. Orang haid lalu habis haidnya. Nah, habis haidnya habis jelek haidnya. Habis tapi belum mandi. Nah, ini ada pendapat 2. Ada yang mengatakan hukumnya makruh jima. Nang lagi haidnya nih, karena sudah habis masa haidnya, tapi belum mandi, hendak mandinya apa? Sekaligus. Nah, anak jamak takdim juga ada tadi ada di jamak. Tapi ada yang mengatakan haram dan kuat itu haram. Jadi apa?
orang bari ambil nang haram. Jadi nampak mandi dahulu, mandi ayuhan biasa mandi dahulu mandi haid tadi. Hanya jangan sarampangan sekaligus sedikit ya boleh aja jadi gula boleh aja memang ada pendapat nama makruhkan aja karena sudah habis masa haidnya. Tapi nang ikhtiar, nah hati-hati itu haram. Kenapa? Kalau pendapat yang mengatakan haram itu namun jadi apa? Mandi satu aja keranjangan mandi dua ya berduruh rambut mandi sarai. Tiwas anda nanti itu risikonya ya. Ada apa juga yang baik kita. Nah jadi apa? Ini warak yang pertama ini adalah ya kalau tidak warak seperti itu dia tidak sah menjadi saksi. Ya rujuk an bi'adami al-insanu an ahliyatis syahadah wal qadar, memutuskan wal wilayah wa huwa al-ihtirasu anil haramil dhahir. Ini itu memelihara daripada haram nan zahir. Nah itu tuh. Ini haram ini haram. Kalau nan warak tingkatan ke atas lagi ada lagi tingkatannya, cuma itu bicaranya kaidah karena ini waktunya kita sudah habis. Masuk sudah waktu Islam kita. Jadi kita tuh berusaha mengambil hukum itu nantap berat. Bila ada yang mengatakan halal lawan haram, ambil yang haram. Ada yang mengatakan makruh lawan haram, ambil yang haram. Apabila ada yang mengatakan hukum ini sunnah, ada yang mengatakan wajib, ambil yang wajib supaya jangan sampai melanggar hukum. Hingga di sini dahulu lah minta dia minta halal. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal, diterima semua amal ibadah, diampuni segala dosa zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita hidup beriman mati dalam keadaan iman husnul khatimah. Hadirin yang ala kulli niyatin shalihah, hadaratin Nabi wa